down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Sabrina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 17 yaitu SSH server atau Remote Access Server. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada basic konsep dan praktik sederhana SSH, yang kedua remote server 1 dan server 2, yang ketiga perubahan default port SSH, yang keempat allow user pada SSH, yang kelima konsep private dan public key, dan yang keenam praktik private dan public key from client Ubuntu desktop, yang ketujuh konsep authorized, yang kedelapan praktik private dan public key pada host OS dengan putih, yang kesembilan remote router Ubuntu menggunakan klien Ubuntu desktop dan menggunakan public dan private keys. Kemudian yang ke-10 disable password authentication, dan yang terakhir ada SSH dan SSH add. Nah, SSH itu merupakan singkatan dari Secure Shell. Nah, SSH sendiri adalah protokol jaringan yang dipakai untuk mengontrol atau meremote server dan komputer dari jarak jauh secara aman. Nah, gambaran topologinya seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya di sini ada host OS dan ada router. Nah, host OS ini dia berperan eh, sebagai subjek dan routernya ini sebagai objek. Nah, jadi nantinya itu dari host OS atau subjeknya itu akan meremote router Ubuntu ini sebagai objeknya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sini yang merupakan klien atau subjek itu ada host OS dan klien Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, jadi jika host OS itu dia hanya bisa meremote router karena dia berbeda dengan server 1 maupun server 2. Nah, jika klien itu sudah dipastikan dia itu bisa meremote router dan servernya ya teman-teman. Tapi kalau host OS itu hanya terhubung ke router saja, jadi hanya bisa meremote router saja. Nah, kita bisa langsung praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu untuk menginstal package dari SSH itu ya teman-teman. Kita harus menginstalnya. Kita ketikkan perintah apt install open SSH server. Kita masuk root terlebih dahulu. Kita bisa apt update terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita bisa ketik perintah apt install open SSH straight server. Di sini kita ketik Y, kemudian enter. Nah, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah sistem ctl status SSH. Nah, di sini teman-teman harus pastikan di sini statusnya itu sudah aktif atau sudah berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini pertama di sini saya akan meremote router dari host OS saya yaitu menggunakan aplikasi tambahan yaitu Putih ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menginstal Putih itu di web ya, teman-teman. Kita ke Google Chrome, kemudian ketikkan website resminya yaitu putih.org. Kemudian teman-teman scroll ke bawah dan klik yang It's Here. Nah, di sini teman-teman pilih yang untuk Windows, pilih yang paling atas yang ini ya, teman-teman, dan klik. Oke, dia langsung terinstall. Sekarang kita coba remote routernya menggunakan Putih. Nah, di sini yang kita gunakan untuk meremote router dari host OS itu kita pakai IP yang mana teman-teman, kita cek dulu IP A. Nah, di sini yang terhubung dengan laptop saya itu yang NPOS 3 ya teman-teman, yang 192.168.1.37.10. Nah, kita bisa masukkan IP yang itu dan kita open. Nah, di sini teman-teman klik accept aja. Nah, di sini kita loginnya itu login sebagai router ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai router ya teman-teman. Jadi saya sudah berhasil melakukan SSH atau meremote si router Ubuntu dari host OS saya ya teman-teman.
Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk meremote server satu Debian ya, teman-teman. Di sini kan saya kan sudah masuk router menggunakan putih. Nah, kita coba untuk meremote server satu apakah sudah bisa? Karena ini kan sudah masuk sebagai router, harusnya sudah bisa meremote server satu ya, teman-teman. Nah, em, server satu itu IP-nya. Nah, server satu di sini saya IP-nya itu 10.2, 10.10.10.2. Kita coba masukkan IP-nya. Nah, perintah untuk meremote VM itu adalah SSH. Nah, di sini kemudian kita ketikkan eh, hostname kita ya, teman-teman, hostname server satu. Kemudian kita tambahkan eh, tanda add, kemudian kita masukkan IP-nya server satu yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa pilih yes. Kemudian kita dimintai password dari si server satu ya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah masuk sebagai server satu. Artinya kita sudah bisa meremote server satu dari router ya, teman-teman. Kita coba cek. Nah, di sini kita sudah masuk ke server satu. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau semisal ini kita close, teman-teman. Kita coba ya. Kita coba close. Kita oke. Kemudian kita coba masuk lagi ke putih. Kita masuk lagi dan kita langsung masukkan IP server satu, teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Tadi kan sebelumnya kan kita sudah berhasil masuk ke server satu menggunakan putih ya, teman-teman, tapi lewat router terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba langsung masuk menggunakan server satu. Kita coba kan. Nah, di sini dipastikan tidak bisa ya, teman-teman, karena seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, itu kalau misalnya server itu tidak bisa diremote secara langsung oleh host OS karena dia tidak satu network seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita cek status dari SSH-nya ya, teman-teman. Di sini kita cek menggunakan perintah systemctl status SSH. Nah, di sini di server satu Debian itu sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian di server 2 Ubuntu kita juga coba cek. Nah, di sini di server 2 Ubuntu juga sudah aktif. Jika punya teman-teman belum aktif, teman-teman bisa menginstalnya seperti tadi pada router ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu remote server satu dan server 2. Di sini saya akan remote menggunakan klien Ubuntu, teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke router terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk meremote server satu terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita ketik perintah seperti tadi, yaitu SSH, kemudian hostname-nya, hostname server satu itu Fanny, kemudian tambahkan add, dan IP dari server satu ya, teman-teman. IP dari server satu itu tadi 10.10.2. Dan kita enter, kita ketik yes, dan masukkan passwordnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah masuk sebagai server satu. Ya, teman-teman, berarti artinya kita sudah berhasil meremote server satu ini dari klien Ubuntu desktop saya, teman-teman. Kita bisa ketikkan snakectl. Nah, di sini saya sudah berada di server satu Debian CLI. Nah, di sini kemudian kita juga akan meremote yang server 2 Ubuntu ini ya, teman-teman. Kita cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu 10.10.10.3. Nah, kita juga bisa remote dari si server satu ini ya, teman-teman. Ataupun dari kliennya juga bisa. Tapi di sini saya akan meremote dari kliennya dan menambahkan terminal baru, teman-teman. Di sini kita ketik perintahnya itu sama, SSH, kemudian nama servernya, kemudian tanda add, dan masukkan IP-nya. Dan yes. Kemudian masukkan password servernya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah berada di server 2 Ubuntu CLI. Kita bisa buktikan hostname CTL. Nah, di sini teman-teman. Kita sudah berada di server 2 Ubuntu CLI. Nah, jadi di sini walaupun kita menggunakan satu VM, itu kita bisa meremote VM lainnya itu
banyak ya teman-teman. Ini di sini saya cuma meremote server 1 dan server 2, tapi bisa lebih dari ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perubahan default port SSH. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa port SSH itu defaultnya itu adalah 22. Jadi, mengapa kita harus melakukan perubahan pada port SSH? Karena itu untuk mencegah terjadinya karena untuk mencegah terjadinya serangan brute force. Nah, brute force itu kayak semacam peretas atau hacker yang bisa saja masuk ke server kita ya teman-teman. Jadi supaya lebih aman, kita dapat melakukan perubahan default port SSH. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan saja ya teman-teman. Kita ke klien Ubuntu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke terminal, kemudian masuk ke server 1 dan server 2. Nah, di sini saya akan masuk ke router lebih dahulu. Untuk server 1 Debian, kita ketik perintah sumin. Nah, kita sudah berada di server. Kemudian server 2 juga sama, tetapi karena server 2 itu Ubuntu, jadi menggunakan sudo su. Dan di sini kita masukkan perintah untuk masuk ke konfigurasinya ya teman-teman. Kita ketik perintah nano slash etc slash ssh kemudian slash sshd slash sshd kemudian garis bawah config ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini pada yang port 22 ini kita hilangkan pagarnya ya teman-teman supaya mengaktifkan konfigurasinya konfigurasi portnya. Kita bisa hapus pagarnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan angka lain untuk mencegah terjadinya serangan brute force. Nah, di sini karena saya di server 1, jadi di sini portnya saya ubah menjadi 2221. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Nah, kita restart dengan perintah systemctl restart SSH. Kemudian enter. Nah, kemudian kita akan coba ke server Ubuntu. Kita juga akan masukkan perintah untuk konfigurasi portnya, teman-teman. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Nano slash etc slash ssh slash sshd garis bawah config. Sama seperti tadi ya teman-teman, yang port 22 kita hilangkan pagarnya. Nah, karena di sini server 2, jadi di sini saya akan ganti portnya itu menjadi 2222. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart, teman-teman. Nah, di sini kita coba keluar ya, teman-teman. Kita coba keluar yang server 1. Kita ketik perintah exit. Nah, di sini kita sudah kembali ke klien Ubuntu ya, teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ke si server 1 Debian lagi, tapi dengan perintah yang seperti tadi, yaitu ssh server 1 Debian Tiffany at 10.10.10.2. Nah, kita coba enter. Nah, di sini ada informasi bahwa connect to host 10.10.10.2 port 22 itu tidak bisa ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik perintahnya itu ditambahkan min p, kemudian kita masukkan port yang sudah kita ubah tadi. Di sini tadi untuk server 1 itu 2221 ya teman-teman. Kemudian kita enter, kemudian kita ketik yes, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil login di server 1 Debian ya teman-teman. Jadi, jika teman-teman sudah melakukan perubahan port, itu jika teman-teman ingin masuk atau login lagi, itu teman-teman harus menambahkan min p dan nomor portnya ya teman-teman, karena supaya lebih secure. Jika kita ingin meremote dari klien ke server, jadi kita harus menambahkan perintah min p2221 atau portnya. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama di server 2, teman-teman. Nah, di sini kita coba ketikkan perintah seperti tadi, ssh, kemudian nama servernya, at 10.10.10.3. Nah, sama seperti tadi ya, teman-teman. Tidak bisa masuk karena kita tidak menambahkan min p dan nomor portnya. Tadi nomor port untuk server 2 itu 2222, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan password dari servernya, dari server 2. Nah, di sini kita sudah berhasil login di server 2-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, materi yang berikutnya yaitu allow user pada SSH. Jadi, allow user itu fungsinya adalah untuk memilah user mana saja yang bisa melakukan remote
pada suatu server atau server tertentu. Misalkan di server satu itu yang bisa meremote itu hanya user A dan user B. Nah, di sini saya akan praktekkan saja supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi allow user itu letaknya sama seperti konfigurasi atau mengganti port SSH ya teman-teman. Nah, sebelum itu di sini saya akan membuat user baru terlebih dahulu pada server satu dan server 2 teman-teman. Oke teman-teman, jadi pertama kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan user baru dengan perintah add user ya teman-teman. Add user, kemudian nama user barunya. Di sini saya akan berikan nama user 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan dimintai password untuk user 1. Di sini kita masukkan password yang simpel aja ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita enter saja. Nah, kemudian di sini kita klik Y. Nah, di sini kita akan coba membuat 2 user baru ya, teman-teman. Satunya itu saya beri nama user 2. Kemudian kita masukkan passwordnya. Sini kita enter saja. Y, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita bisa cek menggunakan perintah nano slice etc slice passwd. Dan kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. User 1 dan user 2 sudah berhasil terinstall. Nah, kita akan coba juga di server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya ya, teman-teman. Add user, user 1. Dan enter. Kita masukkan passwordnya. Kemudian ini enter-enter saja. Y, enter. Kemudian kita juga akan buat user 2-nya. Add user, user 2. Nah, kita bisa cek pada nano slice etc slice password. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi allow usernya ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi allow usernya itu letaknya sama seperti konfigurasi atau perubahan port SSH, yaitu di nano slice etc slice ini slice etc slice SSH slice SSHD garis bawah config. Nah, untuk konfigurasi allow user, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, allow user. Kemudian kita tambahkan user mana saja yang bisa login ataupun bisa meremote server kita. Misalkan di sini kita ketik user 1, Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk merestart SSH-nya. Kita ketik perintah systemctl restart SSH. Oke, kita juga lakukan hal yang sama di server 2 ya, teman-teman. Di sini kita juga sama ketikkan perintah allow users. Kemudian kita tambahkan user mana yang bisa masuk ke server Ubuntu kita. Nah, kalau yang di sini kita hanya izinkan yang user 2-nya. X, Y, N. Kemudian kita restart systemctl restart SSH. Oke, setelah itu kita akan coba keluar, teman-teman. Exit. Nah, di sini kita clear dulu, teman-teman. Nah, kita akan coba untuk masuk ke dalam server Ubuntu terlebih dahulu. Kita coba masuk dengan perintah yang sama seperti tadi. SSH, kemudian di sini username saya itu Sabrina Yanminpe 2222. Nah, di sini ada tulisan permission denied ya, teman-teman, karena yang bisa login ke dalam server Ubuntu ini itu hanyalah server 2. Sedangkan Sabrina ini itu tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Nah, kita akan coba lagi. Nah, di sini saya akan coba masuk menggunakan user 2. Kita ketik perintah SSH user 2 R10.10.10.3 min P 2222. Kemudian kita masukkan password dari user 2, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Saya akan coba untuk masuk di yang server 1 Debian. Di sini saya akan coba masuk terlebih dahulu menggunakan user Fanny, teman-teman. Oh, untuk perbandingan ya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini muncul permission denied ya, teman-teman, karena tadi untuk server 1 atau server Debian itu yang bisa masuk itu hanya user 1. Nah, kita akan coba masuk menggunakan user 1. Kita ketik perintah SSH user 1, kemudian add alamat IP tujuannya ya, teman-teman, yaitu 10.10.2. Kemudian min P 2221. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya.
Nah, di sini kita sudah berhasil masuk sebagai user satu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep private dan public key. Nah, jadi private dan public key itu kayak semacam kunci untuk memasuki server tersebut, teman-teman. Nah, misalnya diibaratkan VM saya itu kan hanya saya saja yang bisa membuka karena saya yang mengetahui passwordnya atau bisa dibilang kata kuncinya, teman-teman, untuk memasuki VM tersebut. Jadi VM saya ini hanya saya saja yang bisa membuka, orang lain itu tidak bisa membukanya. Jadi diibaratkan seperti itu, teman-teman. Nah, di SSH ini juga terbagi menjadi dua. Jadi ada yang eh, login menggunakan password dan juga username seperti yang kita praktikan di klien Ubuntu dan juga Ubuntu, dan ada yang memakai private dan public key seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Nah, kita juga perlu yang namanya itu Puttigen. Nah, jadi kita bisa, nah di sini kita juga memerlukan yang namanya Puttigen ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat video saya yang awal tadi, itu saya sudah jelaskan cara mendownload Putty. Itu di situ sudah termasuk Puttigen-nya. Nah, jadi Putty Generate ini tujuannya untuk membuat private key dan juga public key menjadi secure. Nah, untuk username dan juga password sendiri itu dianggap masih kurang secure atau kurang aman ya, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan yang namanya private dan public key. Oke, kita langsung saja praktikkan private dan public key dari klien Ubuntu ya, teman-teman. Nah, di sini di klien pastikan itu kita sudah bisa ping Google ya, teman-teman. Ping Google. Nah, di sini saya sudah bisa ping Google, teman-teman. Nah, kemudian untuk nah di sini kita mau menambahkan public dan private key ya, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan komen eh, SSH trip keygen seperti ini, kemudian enter. Nah, terus ini kita enter. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan atau membuat passphrase. Nah, passphrase ini itu semacam password ya, teman-teman. Itu sama saja dengan password. Dan di sini kita tidak boleh memasukkan password yang sama dengan si VM-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan passphrase-nya. Nah, ini kan sudah berhasil saya tambahkan private dan public key. Nah, di sini kita coba cek em, apakah memang sudah berhasil. Kita cek dengan perintah ls min la. Nah, di sini ini sudah ada yang SSH ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek file SSH-nya itu kita bisa mengetikkan perintah ls min la dot ssh. Kita enter. Nah, di sini untuk mempraktekkannya, pertama kita cari putih terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian kita klik yang putih gen. Kemudian di sini kita pilih yang generate a public atau private key. Nah, kita di sini pilih tipenya itu RSA, kemudian klik generate. Nah, di sini kita geser-geser kursor aja ya, teman-teman, biar prosesnya cepat selesai. Oke, nah di sini kita masukkan passphrase ya, teman-teman. Passphrase itu semacam password, cuma berbeda dengan password ya, teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa save public key. Nah, eh, di sini saya akan buat folder ya, teman-teman. New folder. Nah, kita akan simpan di sini dengan nama public key. Oke, kita save. Nah, kita juga akan simpan yang private key. Yang private key juga kita simpan di folder private dan public key ya, teman-teman. Save. Nah, ini kita close terlebih dahulu aja. Nah, di sini langkah pertamanya kita masuk ke putih, teman-teman. Seperti biasa, kita di sini akan meremote router ya, teman-teman. Jadi kita masukkan IP-nya router 192.168.137.10. Kemudian kita open. Nah, di sini kita login terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini untuk login ke dalam router menggunakan public atau private key, kita harus mengcopy public key yang tadi kita buat di putih, teman-teman. Nah, di sini kita akan menyimpan public key di mana kita bisa lihat di ls min
A. Nah, di sini ada directory.ssh ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam directory. Kita ketik perintah cd, kemudian masukkan direktorinya .ssh. Nah, di sini kita lihat putih itu isinya ada apa saja sih, teman-teman. Kita bisa ls. Nah, di sini eh, dia itu terdapat authorized key ya, teman-teman. Nah, jadi si public key itu dia tersimpan di authorized key. Nah, kita akan coba cek authorized key. Kita ketik perintah get authorized key. Nah, di sini dia masih kosong ya, teman-teman, belum ada public key-nya. Nah, di sini eh, kita akan mengcopy public key-nya yang tadi di putih ke routernya ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke sudo nano tab. Nah, kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini ini memang kosong ya, teman-teman. Jadi kita di sini akan mengcopy eh, public key yang di putih ke sini, ke authorized key ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan ssh strip rsa terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian untuk mengcopinya kita bisa ke file yang kita simpan tadi di public key-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya buka menggunakan Notepad. Nah, ini ya, teman-teman, yang uh, A-nya itu ada 4, kemudian B3, sampai X9MJ ini kita copy, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian copy. Nah, kemudian untuk pastenya, teman-teman itu bisa klik kanan aja, teman-teman. Nah, dia langsung ke copy ke auto reset kayak ya, teman-teman. Nah, di sini filenya itu harus lurus atau menyambung, teman-teman. Jadi kita perlu hapus ininya, kemudian arahkan dengan arah panah. Ini kita hapus lagi, kemudian ini juga kita hapus lagi. Oke, sudah seperti ini ya, teman-teman. Kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian di sini kita restart untuk SSH-nya ya, teman-teman. Kita ketik perintah sudo systemctl restart SSH. Nah, di sini kita coba exit aja, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk lagi. Di sini kita akan coba masuk lagi ke router yang sudah kita beri public dan private key ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian SSH, kemudian di out ini kita pilih yang credentials. Nah, di sini teman-teman bisa browse yang private key, teman-teman. Nah, ini private key dan kita open, kemudian kita klik open lagi, teman-teman. Nah, di sini kita login kembali. Nah, di sini pastikan ada perintah seperti ini ya, teman-teman. Ada LS key. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, oke, teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke routernya lagi menggunakan eh, private dan public key. Nah, kita juga akan lakukan hal yang sama pada klien ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi setelah setelah teman-teman membuat public dan private key di putih, kemudian dipaste di router menggunakan putih, itu teman-teman langsung saja ke klien ya, teman-teman. Teman-teman langsung ke klien, kemudian login sebagai user klien. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kopikan eh, file, kopikan public key-nya ya, teman-teman. Di sini teman-teman ketik perintahnya seperti ini, karena Ubuntu saya ini versi 24 ya teman-teman, jadi perintahnya seperti ini. Nah, ini saya itu mengopi ke server satu. Kemudian di sini saya akan coba untuk copy, coba kita login dulu ke server satu, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke eh, server satu ya, teman-teman. Kemudian kita akan copy si public key-nya ke server 2. Nah, di sini kita ketikkan perintah ssh min copy min id
kemudian min P dan nomor portnya 2222 Sabrina at 10 kemudian kita enter. Oke, di sini saya sudah mengcopy ke server 2 ya teman-teman, atau server 2 Ubuntu. Di sini sudah berhasil saya copy, kemudian saya akan coba masuk ke server 2 Ubuntu-nya, ketik perintah ssh Sabrina at 10.3 enter 2222. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke server 2 ya teman-teman, setelah saya memasukkan public key-nya. Nah, materi selanjutnya itu ada konsep authority ya teman-teman. Nah, nah, jadi authority itu kayak tempat menyimpan ya teman-teman. Kayak tadi misalnya kan saya sebelumnya kan mengcopy public key itu kan dia masuknya ke authority key ya teman-teman. Dia tersimpannya di authority key. Nah, di sini untuk mengeceknya teman-teman bisa ke klien. Nah, di sini kita coba cek di server 1. Kita ketik perintah ls min la. Nah, di sini kan ada SS-nya. Kita bisa buka. Kita masuk ke SS-nya, cd.ss-nya, dan enter. Nah, di sini kita ls saja, teman-teman. Nah, di sini terdapat auto risk keys, teman-teman. Nah, kita bisa coba lihat dengan perintah cat auto risk keys. Nah, di sini saya coba cek di server 2 Ubuntu, teman-teman. Pertama, kita masukkan perintah ls min la, kemudian kita masuk ke cdss-nya, kemudian di cdss-nya kita ls. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, auto risk keys. Nah, di sini kita coba cek juga isi dari auto risk key dengan perintah cat auto risk key. Nah, kita juga coba cek di kliennya, teman-teman, ls min la, kemudian cd.ss-nya. Sini ls. Di sini ada ya teman-teman auto risk key. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu praktik private dan public key pada host OS dengan menggunakan putih. Nah, untuk materi praktik private dan public key pada host OS menggunakan putih itu sebelumnya sudah saya praktikkan sebelum saya praktik private dan public key ya teman-teman. Saya sudah praktikkan di situ, jadi saya tidak perlu mempraktikkan ulang. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya sudah praktik private dan public key pada host OS putih itu sebelum praktek private dan public key dari klien teman-teman. Jadi sekarang kan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu remote router Ubuntu dari klien Ubuntu desktop menggunakan public dan private key. Nah, pada materi yang praktik private dan public key pada host OS menggunakan putih itu kan kita kan sudah mengcopy public key-nya ke router kita teman-teman. Jadi di sini kita tidak usah cek, kita langsung aja buka kliennya. Nah, di sini langsung saja kita copy filenya ke copy private dan public key yang ada di klien Ubuntu ke router ya teman-teman. Dengan perintah ss min id. Oh, karena maaf teman-teman, karena portnya belum kita ganti, jadi ini tidak usah ya. Kita langsung aja ss min copy min id, kemudian di sini masukkan username. Nah, jadi kita langsung aja masukkan perintah ss min copy min id Sabrina at alamat IP routernya ya teman-teman, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketik yes, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke routernya. Kita ketikkan perintah ssh Sabrina at 192.168.137. Dan enter. Oke, di sini kita coba ls min la. Kemudian kita cd.ss lalu ls.
Nah, di sini sudah ada authorized key-nya. Nah, kita akan cek authorized key-nya dengan perintah cat authorized keys. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yang ini yang A4, B3, dan yang terakhir itu X9MC. Di sini sudah ada teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu disable password authentication. Oke, di sini kita bisa masuk ke klien Ubuntu lagi. Nah, di sini kita tambah terminal lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah SSH. Nah, di sini saya akan meremote user 1 ya teman-teman. Kita masukkan perintah SSH user 1 at 10.10.10.2 min p2221 enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal nge-disable authentication-nya. Kita masuk ke root dulu teman-teman, sudo minus. Kemudian kita masukkan perintah pico /etc /ssh /sshd /sshd garis bawah config. Nah, di sini kita ctrl teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cari password authentication. Password, oh ini besar ya teman-teman. Ini hanya A besar. Password authentication. Nah, kita enter aja. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman. Di sini kita hilangkan pagernya. Lalu kalian ganti yang yes ini itu jadi no. Kemudian ctrlx, y enter. Nah, kemudian kita ketik perintah sistem ctl restart ssh. Oke, kita lakukan hal yang sama juga di server 2-nya ya teman-teman. Oke, kita login dulu ke server 2. Nah, di sini saya akan meremote server 2-nya ya teman-teman. Di sini Sabrina 10.10.10.3. Kemudian masukkan portnya. Dan kita enter. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke sudo nano /etc/ssh/sshd garis bawah config, dan kita enter. Nah, kita ctrlw, kita cari password authentication. Nah, ini kita sama seperti itu ya teman-teman, kita hilangkan pagernya, kemudian kita ganti yes ini menjadi no. Kemudian kita ctrlx, y, enter. Lalu kita restart teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke putih. Nah, di sini kita akan coba remote user 1 dan user Sabrina tadi ya teman-teman. Di sini kita ketik perintah ssh user 1 at 10.10.10.2 min p 2221. Nah, di sini itu bakalan permission denied ya teman-teman, karena tadi itu kita sudah mendisable password authentication-nya. Nah, kita juga coba yang server 2 ya teman-teman. Sini namanya Sabrina. Nah, di sini kita yes. Nah, di sini hasilnya juga sama, permission denied ya teman-teman. Oke, kita masuk materi yang terakhir yaitu SSH dan SSH add. Nah, sebelumnya kan kita udah melakukan udah membuat passphrase ya teman-teman. Nah, misalkan kita merestart
terus nanti kita login lagi, kita bakal dimintai passphrase-nya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba membuat agar passphrase-nya itu tidak dimasukkan ulang teman-teman. Kita masuk ke klien. Nah, di sini kita coba keluar dari root dulu teman-teman. Terus di sini teman-teman masukkan SSH min agent slice btn slice yes. Maaf, ini saya tipu teman-teman. SSH min agent slice bin slice base. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketik perintah SSH min add dan kita enter. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama di server 2 dengan perintah SSH min agent lalu slice bin slice base. Kemudian SSH min add. Nah, sudah nih teman-teman. Nah, jadi mungkin nanti ketika kalian udah meng-power off klien ini atau merestart klien ini, itu nantinya teman-teman nggak dimintain passphrase-nya lagi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi SSH kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.